Pada video kali ini gue bakal bahas tentang skills, di mana skills ini memungkinkan agent untuk mempunyai skill. Jadi sama halnya seperti manusia. Kalau misalnya manusia mau pakai WhatsApp nih, dia itu kan harus tahu cara pakai WhatsApp itu seperti apa. Kalau misalnya dia pengen misalnya pakai Telegram, dia itu harus tahu gimana sih cara pakai Telegram, pencetnya apa aja, gimana cara send message, kemudian baca message, dan masih banyak lagi. Nah, dengan skills ini, kita memungkinkan nih, mengajari agent atau AI agent ini untuk mempunyai skill yang kita mau. Dan di sini gue udah buka langsung dokumentasi resminya, atau lebih tepatnya seperti open standar lah ya, untuk skills agent. Jadi, apa itu? Kita baca aja ya dari sini. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya skills itu? Nah, di sini agent skill adalah folder atau instruksi atau script dan resource yang agent itu bisa gunakan gitu untuk membuat atau melakukan sesuatu itu lebih akurat dan juga lebih efisien. Nah, dibandingkan misalnya kita punya sebuah tugas, di mana tugasnya itu sebenarnya kita udah tahu gitu, alur itu seperti apa. Dibandingkan kita suruh agent langsung, kita mendingan tambahin dulu skillnya yang sesuai dengan misalnya workflow kita, atau mungkin kemampuan kita, atau mungkin kemampuan yang lebih advance ke agent ini, supaya nanti agent ini mengerjakan sesuai dengan skills yang kita udah definisikan. Jadi untuk author sendiri, dia itu membuat kapasitas jadi dia itu bisa membuat sesuatu hal yang buat sekali, dan itu tuh bisa digunakan di banyak agent ya. Jadi ini itu menurut gua suatu hal yang efisien, ya. Mengefisien pekerjaan dari autornya. Dan compatible agents, jadi dia support skill set, lets and user give agent new capability out of the box. Jadi jadi bisa menambahkan kapabilitas ya ke agent itu sendiri. Dan di sini menurut gue juga bagus nih for team and enterprise. Sekarang kita masuk ya, kira-kira agent skill ini bisa apa aja gitu. Jadi dia bisa domain expertise, di mana dia itu bisa menggunakan instruksi yang berulang. Kemudian misalnya, nah ini nih menurut gue paling penting ya, jadi nggak cuma untuk coding ya agent, jadi untuk bisa misalnya untuk nge-review sebuah legal, atau mungkin ngebuat sebuah pipeline data analitik. Dan nah ini nih tadi yang kita udah bahas ya, jadi mempunyai kapabilitas atau punya kemampuan lebih lah, kemampuan baru, dimana dia itu bisa ya sesuai dengan pekerjaan kalian gitu. Repeatable workflow, dan ini bakal mengefisiensi workflow kita yang mungkin tadinya kita kerjain manual sendiri ya, tapi dengan kita kasih tahu agent itu cara seperti ini, dia itu bisa membantu kita lah dalam menjalankan workflow yang selalu kita pakai gitu. Ini maksudnya apa ya, kita coba tanya. Apakah bisa asistennya ya? Oke, jadi ini itu sederhananya ya. Dia bilang, oh jadi kita itu bisa menggunakan skills ini di banyak agent ya. Jadi dalam arti kata ini support untuk banyak agent, karena agent ini banyak banget ya produknya. Ada dari misalnya Cursor, nih kita bisa lihat dari di sini ya. Ada Cloud Code, kemudian di sini ada Databricks, Open Code, VS Code. Dia itu punya agentnya masing-masing. Tapi dengan skill ini kita bisa pakai skill, kita buat sekali dan kita bisa gunakan di berbagai agent produk. Oke. Di sini kita mungkin skip aja dan kita masuk ke apa itu skill. Tadi kan udah kita bahas tentang kira-kira gambaran sederhana itu seperti apa, dan di sini kita bakal bahas lebih dalam tentang skills itu apa gitu. Jadi agent skill adalah open format extending AI agent capabilities with specialized knowledge and workflow. Jadi ini kuncinya yaitu specialized knowledge and workflow, dimana kita bisa mendefinisikan sebuah specific knowledge ya, dan juga workflow ke dalam skill ini gitu. At its core ini metadata. Oh jadi ada name, deskripsi, and instrumental medium. Dan gimana sih cara, oke kita lanjut ke gimana caranya bekerja. Ini gue sambil review aja juga supaya enak. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya sederhana ya. Jadi discover at startup agent load only the name and description of each variable skill just enough to know when it might be relevant. Jadi pada saat dia misalnya baru load nih agentnya, atau kalian bikin sebuah session baru di agent, itu bakal dia load semua name dan deskripsi, tapi bukan skillnya, bukan isi skillnya, tapi cuma sekedar nama dan deskripsi. Kemudian dia bakal aktif ketika task ini match dengan skill deskripsi. The agent akan baca full ya skill.md,
dan akan memasukkannya ke konteks agent itu sendiri. Jadi bakal aktif si skill MD ini bakal di load semua ketika di saat tugas kita itu match ya dengan deskripsi yang kita udah tentukan. Karena tadi di sini kita itu harus metadatanya kita harus isi ya, description. Kemudian eksekusi. Eksekusi ini ya sebenarnya lebih tepatnya kalau kalian baca di sini kan ada script dan reference ya. Dimana kalau misalnya agent ini udah tahu, udah di load nih semuanya promptnya pada skill.md, kemudian di skill.md ini ada semacam instruksi untuk menjalankan sebuah script. Nah, eksekusi ini yang akan berjalan ya. Jadi menurut gue ini salah satu hal yang mungkin opsional ya kalau eksekusi ya, karena kadang kita nggak selalu perlu untuk ngeksekusi sebuah script atau mengambil sebuah referensi dari internet. Nah, ini semacam formatnya ya, the skill.md file. Every skill start with skill.md file containing YAML front matter and markdown. Jadi ya seperti yang teman-teman lihat di sini ada name dan deskripsi. Kita langsung aja ke sini. The following for front matter is required. Jadi yang required itu name dan deskripsi. Nah, fungsinya untuk apa? Name ini untuk nama skillnya, dan deskripsi ini itu kapan kita itu harus pakai skillnya. Jadi kita memberitahu agent, lu itu pakai skill ini saat ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menurut gua format sederhana ya, self documenting, kemudian ya ini extensible. Jadi bisa apa namanya? Dan di sini ada spesifikasinya, semacam kayak spek ya untuk agent yang itu sendiri. Jadi yang paling pertama itu kita bakal bahas tentang struktur direktorinya. Nah, nanti kalau misalnya kalian pakai, nanti gue juga bakal contohin ya untuk pakai skill ini. Jadi yang wajib itu sebenarnya skill MD di dalam satu directory skill ya. Jadi kita kasih namanya, skill name-nya apa, kemudian kita bakal untuk buat ya skill.md. Nextnya kita bakal bahas front matter, ini yang tadi ya. Jadi name dan deskripsi ini wajib kita definisikan, dan di sini ada optional field ya, dimana ada metadata semacam ada author, version, dan juga license-nya. Tapi di sini optional, jadi mungkin nggak perlu kita bahas ya. Nah, ini menurut gue menarik banget sih skills ini. Must be license compatibility. Oh, di sini ada compatibility juga, metadata, allow tool, body content. Oke, kita bakal bahas ke ini ya, paling penting ya, isi dari skillsnya itu sendiri. Jadi the markdown body after front matter containing the skill instruction. There are no format restriction. Write whatever help agent perform the task effectively. Jadi nggak ada format yang lu harus seperti ini buatnya, nggak ada. Tapi ada rekomendasinya langsung bahwa kita itu harus mendefinisikan misal step by step instruksinya seperti apa, kemudian contoh input dan outputnya itu seperti apa. Ini bagus banget kalau misalnya di coding ya, misalnya kita pengennya seperti ini dan kamu buat seperti ini gitu. Dan ini ada semacam studi kasus lah, supaya agent itu makin paham tentang skill ini gitu. Ini mungkin bisa diterapin ya kalau misalnya kalian mungkin bekerja di digital marketing, entah mungkin tuning SEO dalam sebuah website, itu juga bisa untuk nge-audit sebuah performance dari sebuah website, itu juga bisa. Dan di sini ada optional directory, di mana di sini ada script, di mana di sini itu bisa menjalankan ya sebuah script. Nah, common option include Python, Bash, and JavaScript. Jadi dia itu bisa menjalankan sebuah script kalau misalnya dibutuhkan aja gitu. Jadi kalau misalnya kalau kamu mengerjakan tugas ini dan butuh menjalankan script, kamu jalanin script ini. Nah, itu bisa seperti itu. Dan di sini reference ya. Reference ini bagus juga. Ini untuk additional document that agent can read when needed. Jadi ini semacam kayak sebuah dokumentasi yang akan dibaca oleh agent ya ketika dibutuhin aja gitu. Dan di sini ada domain specific file yang menurut gue menarik, yaitu finance dan legal. Jadi agent ini pada akhirnya bukan sekedar untuk coding doang ya di zaman sekarang gitu, tapi bisa untuk ke bidang yang lain. Nah, di sini ada domain specific file seperti finance dan juga legal. Dan menurut gue ini bakal menjadi sebuah masa depan ya agent ini. Dan di sini aset ya, content static resource ya, seperti template dokumen. Mungkin kalau misalnya kita bikin dokumen kali ya, dan mau
lu kalau mau bikin dokumen harus sesuai template ini. Nah, kita bisa masukin di bagian aset. Kalau seperti itu. Nah, di sini instruksinya itu direkomendasi kurang dari 5.000 token ya. Jadi ya lumayan banyak 5.000 token itu. Jadi sebisa mungkin diikuti aja untuk discover file reference validation. Kita baca ya di integrasi. Mungkin nggak ada yang menarik ya di sini. Oh, ini mungkin lebih ke arah untuk development ya. Nah, di sini ada cara untuk integrasi ya skill kita itu ke agent. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah untuk developer sih. Karena di sini ada semacam untuk formatter, kemudian di sini ada untuk injecting ya. Jadi mungkin kita nggak perlu bahas ini, dan karena nanti kita bakal pakai agent dari anti gravity, dan anti gravity juga nyediain ya dokumentasi untuk agent. Jadi di sini gue bakal pakai agent yang ada di anti gravity. Nah, cuman kita bakal pakai skill apa nih? Nah, kita bisa cari di website yang namanya skill.sh. Dimana ini kumpulan skill ya. Tapi di sini gue bakal coba untuk bikin mermaid flowchart aja. Ya, mermaid. Kalau kalian Oke, di sini ternyata namanya mermaid diagram ya. Jadi gue bakal pakai skill mermaid diagram. Jadi ini nanti memungkinkan si agent ini bisa membuat mermaid diagram dengan lebih baik ya, karena di sini dikasih instruksinya dengan jelas. Kemudian sampai referensinya ya. Di sini kelihatan ya referensinya. Menurut gue ini kita langsung aja coba. Kebetulan gue bakal pakai anti gravity ya di sini. Oke, di sini gue bakal langsung aja coba. Jadi kita bakal bikin sebuah seperti ini. Folder.agent ya. Jadi kita bikin aja di anti gravity. Kelihatan gak guys? Kelihatan ya? Kelihatan, jadi kita bisa tambahin folder.agent. Oke, kita tambahin skill ya. Skill dan kita tambahin mermaid skill. Tapi karena di sini kita pakai skill.sh, kita bakal coba untuk pakai penyedia. Mermaid. Nih ya. Oke, caranya nih seperti ini. Jadi kita bisa langsung aja coba untuk install. Bisa nggak ya? Oke, kita tunggu aja. Apa ya? Oh, ini anti gravity project. Oops. Yes, ini no aja deh. Kita coba. Kita delete aja. Tapi kayaknya ini agak aneh deh. Coba bentar. Nggak sama ya tapi. Tapi kita coba aja. Cloud. Banyak banget ya. Kita hapus dulu deh. Ini aja kita pakai agent saja. Oke, harusnya cukup ya. Dan misalnya discover sama aja ya untuk dokumentasi anti gravity. Jadi kita bisa langsung aja coba minta si Gemini ini anti gravity untuk bikinin sebuah mermaid diagram. Di sini gue pengen bikin I want make a simple management travel app. Can you make the diagram M? Kita tunggu ya. Nah, harusnya dia bakal ngeload ya skill mermaid ini ya. Karena kita lihat, wah banyak banget ya. Nah, di sini kalau lihat toad prosesnya, di sini dia membaca arsitektur.md, di mana dia ada nggak ini? Nggak ada ya. Oh, ini nih. Ada nggak? Practice.
Nah ini udah jadi ya, coba kita tanya, are you kita tanya apakah dia memakai skillnya, apakah ini berhasil ya. Kita coba cek. Nah ini dia baru meload skillnya, jadi kadang harus di mention ya. Oh jadi harus di mention ya untuk dia bisa bikin skills ini. Kamu bisa harusnya gini, I want make simple management travel app, can you make the mermaid diagram with your mermaid diagram skill sih, harusnya seperti itu supaya nanti konteks si mermaidnya ini ke laut semua. Bisa kelihatan gak sih? Oke ya, udah jadi. Coba kita, oke udah jadi coba kita review ya. Travel ini. Oke, kita coba review. Nah, di sini bisa kita copy nggak sih? Gimana ya cara untuk biar mermaid. Nah, ini coba. Atau ini. Oke. Kita coba ya. Kita pakai extension ini untuk ngelihat ya. Tapi gimana cara pakainya? Oke, kelihatan ya di sini. Ini udah bagus banget. Dan ini ada entity-nya IHRD, user, destination, booking, image, payment. Kemudian di sini ada user journey-nya, user visit, home, dashboard, booking, calculate price, payment processing. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasi skills ya pada agent. Jadi kita memungkinkan menambahkan skill, custom skill atau custom workflow itu ke agent kita supaya nanti agent kita itu berjalan sesuai dengan skill yang kita udah definisikan dan juga workflow yang udah kita definisikan. Dan ini membantu banget kalau misalnya kalian di luar dari dunia coding ya, misalnya kalian digital marketing nih, kayak misalnya untuk nambahin performa dari SEO kalian, atau mungkin di finance tadi untuk, atau di legal tadi untuk review dokumen dan segala macam. Jadi menurut gue ini worth it banget untuk dipelajarin. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.